Ponpes dengan konsistensi terbaik dalam penyediaan data 2021 wilayah Jawa. An-Nur 2 Al-Murtadlo, Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Irgamak Farezi dan juga rekan saya Fenita Ari. Kami berdua insya Allah akan memandu acara pada sore hari ini. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada sore hari ini kita dapat berjumpa pada acara Gebyar Puncak Indonesia Syariah Economic Festival ke-8 tahun 2021. Boleh berikan tepuk tangannya? Terima kasih. Terima kasih dan Alhamdulillah telah hadir bersama kita secara virtual Deputi Gubernur Bank Indonesia yang terhormat Bapak Sugeng. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Baik, kita sama-sama sudah melihat. Sehat-sehat selalu ya. Ya, insya Allah. Dan yang kami hormati para asisten Gubernur Bank Indonesia. Selamat sore, Kepala Satuan Kerja Bank Indonesia di kantor pusat dan kantor perwakilan dalam negeri maupun luar negeri. Ketua Basnas, Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad. Direktur Eksekutif LPP POM, Ibu Muti Arintawati. Direktur Kria, Kuliner, Desain dan Fashion Kemenpar, Ibu Yuke Sri Rahayu. Sekretariat Badan BPKH, Bapak Emir Rio Krisna. Ketua IHLC, Bapak Sapta Nirwandar. Selanjutnya kami juga ingin menyapa Ketua PPHI Bapak Rianto Sofian, Kepala Badan Ekonomi Syariah Kadin Bapak Taufan Roto Rasiko, Direktur PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bapak Anton Sukarna. Dan kami juga ingin menyapa Bapak Ibu yang hadir secara offline di ruangan Cendrawasih Jakarta Convention Center. Dan yang kami hormati Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia, Bapak M. Anwar Basori. Selamat sore. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Anwar yang juga ikut bergabung bersama kita secara live. Ya, dan selanjutnya kami ingin juga menyapa yaitu Direktur Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola Bank Indonesia, Bapak Budiono. Selamat sore Pak, sehat selalu ya Pak. Vice Chairwoman Indonesia Halal Lifestyle Center, Ibu Jeti Erhadi. Baik, selamat sore Ibu. Ya, dan selanjutnya ini bukan kebetulan, ya, tapi ini tepat. Oh, siapa? Sepertinya memang saya harus menyapa beliau. Oh, siapa? Baik, silakan, selanjutnya CEO Hijrah Fest, Bapak Ari Untung. Oke. Di mana posisinya? Suatu saat mohon dikenalkan kepada saya. Oh iya, baik. Mungkin dia malah nunggunya di backstage. Iya, iya. Ibu siapanya? Enggak, kenalan aja. Oh iya, iya, baik, baik, baik. Salam ya. Baik. Baik, baik. Dan selanjutnya adalah Chairman Indonesia Fashion Chamber, Bapak Ali Karisma. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Direktur Islamic Fashion Institute, Ibu Hani Hairani. Selamat sore Ibu. Selanjutnya juga ada perwakilan dari kementerian, lembaga stakeholder, mitra strategis, asosiasi, pondok pesantren, akademisi dan organisasi masyarakat, serta Bapak Ibu pegiat ekonomi dan keuangan syariah yang menyaksikan acara ini secara offline dan juga online. Hadirin sekalian, Gebyar Puncak ISEF 2021 mengangkat tema The Power of Synergy, menjadi wadah integrasi berbagai kegiatan di sektor ekonomi dan keuangan syariah atau EKSYAR, di mana penyelenggaraan ISEF tahun ini terselenggara atas sinergi Bank Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS, dan seluruh mitra strategis ISEF. Ya, rangkaian kegiatan ISEF ini berlangsung mulai dari tanggal 25 sampai 30 Oktober 2021 dengan menghadirkan seminar, forum nasional dan internasional, business meeting, coaching, linkage, dan investment deal, entrepreneurship training, Indonesia Halal Showcase, Halal Product Exhibition offline di JCC dan online melalui website isef.co.id, fashion show, workshop,
tablik akbar, dan juga kompetisi. Bapak Ibu yang kami hormati dan juga Sobat ISEF yang berbahagia, mengawali rangkaian acara pada sore hari ini, izinkanlah kami menampilkan bersama persembahan spesial yaitu Sholawatil Istiqlal dari Masjid Besar Istiqlal Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang berhak menerima syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء
kasih Mas Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi Shalawatul Istiqlal. Dan sebagai info kepada hadirin sekalian bahwa yang tergabung dalam Shalawatul Istiqlal tadi itu adalah juara satu dari MTQ Internasional. Masya Allah, Masya Allah. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Begitu hikmat ya suaranya ya, Masya Allah. Betul sekali, betul sekali. Baik, kita kembali lanjutkan dan kita mau menyapa lagi. Ternyata yang join di Zoom ini, Masya Allah begitu banyak sekali yang tergabung. Ini antusiasmenya begitu luar biasa. Kita sapa lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua yang ada di Zoom. Mudah-mudahan kita masih terus bisa sampai ke penghujung acara karena begitu banyak acara pada sore hari ini ya. Betul sekali. Baiklah, para hadirin sekalian, ISEF merupakan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari peran Bank Indonesia dan seluruh stakeholder dalam mewujudkan Indonesia menjadi kiblat perekonomian syariah dunia. Dan kini mari kita akan sama-sama mengikuti laporan akhir pelaksanaan ISEF ke-8 tahun 2021, yaitu Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia. Mari kita sambut Bapak Anwar Basori. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Sugeng, yang berkenan hadir dan nanti akan memberikan pengarahan dan tentunya memberikan closing pada acara puncak ISEF pada pagi hari ini, pada sore hari ini. Yang kami hormati, tamu-tamu tentunya kami menyapa. Yang pertama, yang kami hormati, yang kami muliakan, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad, Ketua Basnas. Terima kasih Bapak berkenan hadir secara Zoom, secara virtual. Yang kami hormati tentunya Ibu Muti Arintawati, Direktur Eksekutif LP POM. Dan juga yang kami hormati juga Bapak Emir Rio Krishna, Sekretariat Badan BPKH. Yang kami hormati Ibu Yuke Sri Rahayu, Direktur KRIA, Kuliner Desain dan Fashion Kemenpar. Yang kami hormati pula mentor kami yang selalu setia mendampingi dan membimbing kami terus, Bapak Sabta Nirwanda yang selalu bersemangat, Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center. Kemudian juga Pak Rianto Sofyan yang kemarin mendeklarasikan PPHI. Terima kasih Pak Sofyan. Dan tentunya sobat kami Bapak Tovan Roto Rasiko, Kepala Badan Ekonomi Syariah, Kadin. Terima kasih Bang, sudah berkenan hadir. Dan kami juga menyapa tamu-tamu yang secara hybrid offline hadir di JCC. Pertama adalah Ibu Zeti Erhati, Vice Chairwoman Indonesia Halal Lifestyle Center. Dan juga Mas Ali Karisma. Terima kasih Mas Ali yang tidak selalu setia menemani kami bagaimana mensukiskan fashion muslim berkiprah di dunia. Dan Ibu Hani Hairani, Direktur Islamic Fashion Institute juga, dan juga kolega kami dari Bank Indonesia, Pak Budiono, Direktur DMST, Pak Bambang dari DEK, Bu Ita sebagai Ketua Pelaksana ISEF, Pak Priyono, dan tentunya teman-teman semua yang hadir di virtual maupun di offline. Terima kasih pertama tentunya kami panjatkan kepada Allah SWT karena pada hari ini, di hari terakhir, Bapak Deputi Gubernur, Alhamdulillah kami panitia pelaksana akhirnya sedikit bernafas lega. Semua rangkaian kegiatan telah bisa kami lakukan bersama dengan mitra-mitra ISEF, baik itu dari domestik maupun dari luar negeri, sehingga lebih daripada hampir 50 event selama seminggu bisa kami selesaikan. Dan kalau di total nanti kami ingin menyampaikan, kalau boleh akan ada laporan singkat kami, Bapak Deputi Gubernur dan Bapak Ibu sekalian, kalau boleh ditayangkan slide kami, untuk bisa ditayangkan laporan kami dari slide, dari kami yang pertama adalah tentunya kita ketahui Bapak Deputi Gubernur bahwa ISEF ini seminggu memang di Jakarta. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita sudah mulai 27 Juli lalu. Jadi kita mengadakan Festival Syariah Regional. Wilayah KTI, hostnya adalah di Gorontalo. Seluruh wilayah kawasan timur Indonesia, Sulawesi, Kalimantan di KTI, yang pelaksananya 27 Juli sampai 3 Agustus. Full virtual, karena kondisi tidak memungkinkan untuk hybrid.
Bergerak kepada Sumatera, 10-15 Agustus, Sumatera, seluruh kepulauan Sumatera, kita gerakkan festival syariah regional. Kembali lagi, Allah belum meridhoi untuk melakukan hybrid, akhirnya kita full virtual. Dan akhirnya Feshar Jawa, seluruh Jawa, 27 September, 2 Oktober, Allah memberikan izin, karena Jawa Timur juga cukup bagus, akhirnya hybrid sementara terbatas di Jawa Timur. Dan pada saat bulan Oktober, kami masih berjalan, karena minggu 1 Oktober kemarin, kita sudah road to ISEF, Agriculture Sustainable, minggu kedua, minggu ketiga, dan akhirnya minggu 2 Oktober, kami mendapatkan izin pelaksanaan ISEF puncaknya bisa dilakukan secara hybrid. Alhamdulillah tentunya kita tepuk tangan tentunya berkat kerjasama dari mitra-mitra, baik domestik yang lain, sehingga mengurangi obat rasa kangen yang biasanya virtual hanya dengan mata, sekarang Bapak Ibu sekalian bisa live dari JCC, bisa menyentuh, kalau fashion show-nya Mas Ali Karisma juga bisa dilakukan, kemudian pameran juga bisa dilakukan. Sehingga berbagai kegiatan, mohon maaf tentunya kami juga terima kasih kepada seluruh mitra, baik itu dari Basnas, kemudian dari Pak Sabta, semuanya yang luar biasa mendukungnya, termasuk dari IDB dan yang lainnya, sehingga mulai dari tanggal 25 sampai dengan hari ini, hampir setiap hari kita lebih daripada 5 event kita lakukan secara berdampingan, virtual maupun hybrid. Alhamdulillah, meskipun dengan prokes, karena yang didatang di JCC, karena ada peduli lindungi, maksimal termonitor harus 800 sampai 1000. Yang daftar mungkin lebih banyak, mohon maaf para pengunjung yang mungkin di-decline oleh para panitia. Karena apa? Karena maksimal yang hadir di sini hanya diperbolehkan 800 orang ngumpulnya. Sehingga kalau pendaftaran kemarin ada yang tidak masuk, mohon maaf. Karena memang kita cukup membatasi demi bukan karena banyak pengunjung, karena memang kondisi prokes yang harus kita lakukan. Kita lakukan, bergerak, baik itu internasional, akhirnya open opcer juga dilakukan oleh alhamdulillah kita bisa live, JCC hari Rabu siang kita bisa live dari sini, Pak Wapres dengan berbagai menteri live di Istana Wapres, kemudian juga di berbagai tempat secara live di Istiqlal maupun di Masjid Bank Indonesia. Alhamdulillah orkestrasi hybrid menjadi suatu event yang mungkin memberikan sesuatu kontribusi yang cukup bagus, bahwa gaungnya bukan hanya di Jakarta, tapi gaungnya Bapak Deputi Gubernur, gaungnya sampai dengan 119 negara di dunia kegiatan ISEF pada kali ini. Kalau boleh, beberapa output yang kami sampaikan, next slide, sedikit mohon ini update sementara. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu, tentunya pimpinan Bank Indonesia, kolega-kolega di Bank Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Setelah kita rekap semuanya, Feshar KTI, Feshar Sumatera, Feshar Jawa, ISEF seminggu. Sehingga kita itu kalau di ujung, Bapak Deputi Gubernur kami laporkan, ada 194 kegiatan, luar biasa sejak Juli. Kemudian peserta pengunjungnya 293.401. Kenapa? Karena memang ini ada hybrid, Zoom-nya memang sedikit, tapi yang datang itu luar biasa. Jadi memang kalau dibandingkan tahun 2020 karena full virtual sampai 400 juta memang turun, tapi ini adalah karena tidak semua Zoom tapi hadir di dalam kegiatan tersebut. Desainer, terima kasih Mas Ali Karisma 420. Transaksi alhamdulillah Pak Deputi Gubernur, Bapak Ibu sekalian, virtual kemarin memang kalau transaksi itu secara virtual kurang yakin. Karena ini hybrid bisa yakin, alhamdulillah kita diberikan hasil transaksi 25,8 triliun rupiah. Alhamdulillah. Dan yang menggembirakan lagi adalah lelang wakaf sama zakat. Terima kasih tentunya dari Basnas Pak Nur Rahmat, kita telah mendorong 609 miliar penggalangan dana wakaf, infak, zakat dan sedekah untuk kontribusi ekonomi. Jadi totalnya 25,8 triliun ditambah 6,9 miliar. Kemudian kalau kita bicara expo-nya 970 pelaku usaha, pesertanya ada kompetisi, mungkin di YouTube ada kompetisi video dan yang lain, ada 4.450 kompetisi yang saya sendiri tidak bisa menghitung sebagai ketua pelaksananya. Dan yang platform ISEF yang menggembirakan adalah diakses selama sebulan lebih sedikit ini 82,7 ribu akses daripada website ISEF. Tapi yang menggembirakan adalah bukan jumlahnya. Lihat Bapak Ibu sekalian, negaranya ternyata hybrid itu bisa diakses 119 negara lain. Sehingga justru di sini moga-moga ini jadi syiar kita bahwa yang Bapak Wapres sampaikan tentunya adalah Indonesia tidak hanya bicara di lokal
tapi Indonesia untuk ekonomi syariah sudah bisa bertandang kepada global dan moga-moga ini menjadi syiar bahwa Indonesia sudah siap menuju kepada pusat ekonomi syariah dunia. Terakhir tentunya semuanya beberapa outcome sudah dilakukan bahwa kemarin ada PP UMI, pemberdayaan perempuan UMKM Indonesia, sudah digelontorkan mengenai bagaimana pemuda ekonomi masjid di Istiqlal oleh Pak Erick Thohir semuanya. Dan itu semua kalau kita framing, slide berikutnya, inilah yang bicara. Kami teman-teman semua mengoleksi mulai dari Pak Anies melaunching tanggal 25, ada Pak Deputi Gubernur di Muzakarah, Pak Sugeng, terima kasih Pak, ada Pak Teten, ada Ibu Maya, ada Pak Sandiaga, ada Pak Erick Thohir di Istiqlal, ada Pak Forum Hatijah, Pak Erlangga Hartarto tanggal 28, ada Pak Gubernur sendiri, ada Bapak Pres dan foto bersama, ada Bu Iriana di Parade Fashionnya, ada Bu Sri Mulyani di Islami Ekonomiknya, ada Bu Desri dan yang lainnya. Dan alhamdulillah itu semua menggambarkan bahwa mungkin belum semuanya masuk di dalam foto, tapi kita menyatakan inilah keberhasilan ISEF, bukan Bank Indonesia sendiri, tapi ini adalah bagian daripada orkestrasi bersama dan tentunya adalah dengan mitra-mitra yang lain. Demikian mungkin Bapak Deputi Gubernur, Bapak Sugeng, laporan kami sementara dari Panitia Pelaksana. Mohon maaf apabila dalam pelaksananya tentunya kami manusia biasa pasti ada kekurangan-kekurangannya. Moga-moga akan menjadi arahan Bapak, akan menjadi juga dari para mitra menjadi perbaikan penyempurnaan kembali ke depan dan kembali lagi hal-hal yang baik tentunya ikhtiar dan tanpa meninggalkan doa dari Allah SWT. Tanpa doa yakin semua tidak bisa berjalan karena kadang-kadang kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Jadi kembali lagi rasa syukur tentunya kita ucapkan, tapi rasa koreksi itu harus kami lakukan. Moga-moga kami sebagai panitia pelaksana ke depan bisa menyempurnakan ikhtiar ini dan moga-moga berkontribusi dan bermaslahat untuk umat ke depan. Demikian, terima kasih. Mohon arahnya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Anwar Basori yang telah menyampaikan laporan akhir pelaksanaan ISEF ke-8 tahun 2021. Dan tentu saja pelaksanaan Gebiar Puncak ISEF pada bulan Oktober 2021 ini banyak sekali menghadirkan acara-acara dan juga rangkaian. Salah satunya adalah menghadirkan seminar, konferensi nasional, forum internasional, eksibisi offline dan juga online. Dan untuk itu, berikut ini kami akan hadirkan pemutaran video kegiatan ISEF 2021. Setiap tahun, Indonesia semakin bergerak maju untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dunia. Seluruh unsur dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah berkomitmen serta terus berupaya meningkatkan peran industri halal agar dapat terus berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. ISEF tahun ini diselenggarakan secara hybrid, kerjasama antara Bank Indonesia dan Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS), serta sejumlah mitra strategis di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Pada tahun yang ke-8, ISEF menguatkan perannya dalam menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi nasional, serta menjadi wadah akselerasi implementasi industri halal, khususnya di sektor fashion muslim dan makanan halal yang didukung oleh perbankan dan keuangan sosial syariah. Berbagai kegiatan dilakukan, mulai dari menjalin kerjasama yang lebih luas dengan lembaga internasional, peningkatan kapasitas pelaku usaha syariah, perluasan akses pasar, hingga pengembangan kemandirian ekonomi pesantren. ISEF, dengan kegiatan bertaraf nasional dan internasional, juga difokuskan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Di bidang keuangan syariah, berbagai inovasi produk keuangan komersial dan sosial syariah mampu diwujudkan dalam upaya peningkatan likuiditas pasar uang syariah, pembiayaan syariah, dan kegiatan sektor keuangan sosial syariah untuk mendukung pengembangan industri halal dan mengurangi kesenjangan sosial sebagai wujud inklusivitas ekonomi syariah.
Indonesia Syariah Economic Festival ke-8. Sukses menjadi wadah silaturahim pelaku ekonomi syariah di level nasional dan internasional. Berlandaskan nilai dan prinsip ekonomi syariah, ISEF mendorong Indonesia untuk mencapai visinya menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk kegiatan ISEF 2021. Masya Allah. Alhamdulillah ya, kegiatannya sudah berlangsung dari tanggal 25 sampai 30 Oktober, baik itu secara online dan juga offline. Baiklah para hadirin sekalian, selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Deputi Gubernur Bank Indonesia yang dilanjutkan juga untuk pengumuman peraih Indonesia Syariah Economic Festival ISEF Award ke-8 tahun 2021. Untuk itu kami persilakan dengan hormat Bapak Sugeng. Kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang kami hormati dan kami banggakan para pejuang ekonomi dan keuangan syariah di penjuru Nusantara, yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Tentu yang saya banggakan Pak Anwar Basori dan rekan-rekan ya dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia yang telah mengawal jalannya ISEF ini dengan sangat baik, serta para undangan dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali momen yang berbahagia pada sore hari ini, perkenankanlah kami mengajak para hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan karena dengan rahmat dan ridhonya ya, kita bisa melalui rangkaian ini, rangkaian kegiatan ISEF dengan selamat dan berjalan dengan baik, diberikan anugerah sehat walafiat, sehingga sampai pada acara di penutupan ini, di closing ceremony ini, pada penutupan Indonesia Syariah Economic Festival yang ke-8. Selawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah mengantarkan risalah kebenaran hingga kita menikmati sampai saat ini. Puji syukur, alhamdulillah, Bank Indonesia bersama-sama dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, baik nasional maupun internasional, dapat menyelenggarakan rangkaian kegiatan ISEF ke-8 ini. Ya, tadi Pak Anwar sudah menjelaskan juga bahwa kegiatan ini diawali dengan berbagai kegiatan, Road to ISEF pada bulan April 2021 ini, kemudian juga dilanjutkan dengan Festival Ekonomi Syariah besar sejak akhir Juli sampai dengan awal Oktober 2021 ini, yang tersebar di 3 kawasan. Kawasan Timur Indonesia yang dipusatkan di Gorontalo, kawasan Sumatera dipusatkan di Riau, dan kawasan Jawa dipusatkan di Surabaya. Seluruh kegiatan tersebut mendukung penyelenggaraan puncak kegiatan ISEF yang telah kita ikuti bersama sejak hari Senin lalu di tanggal 25 Oktober sampai dengan hari ini, yaitu Sabtu 30 Oktober. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal 2020 ternyata tidak menyurutkan semangat penyelenggaraan ISEF. Kondisi ini justru memberikan hidayah dan optimisme penciptaan peradaban baru
yaitu peradaban digital. Teknologi menyatukan lokasi masyarakat yang tersebar dari Sumatera sampai dengan Papua. Bahkan warga negara asing juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan baik, serta para pembicaranya tentunya. Penanganan pandemi yang semakin baik dan kesadaran masyarakat yang tinggi untuk menerapkan pola hidup sehat membuat kami berani menyelenggarakan kegiatan ISEF tahun 2021 ini secara hibrid. Konsep hibrid ini membuat kita dapat mengoptimalkan keseluruhan nilai lebih penyelenggaraan online, terutama dari sisi lokasi peserta, serta penyelenggaraan offline untuk business engagement dan deal. Ini terbukti juga dari kelebihan-kelebihan dengan penyelenggaraan secara hibrid ini ya. Pencapaian ISEF tahun 2021 ini luar biasa. Luar biasa, ini menjadi tantangan pada waktu itu kami berikan kepada Pak Anwar itu. Bisa enggak itu Pak Anwar ditingkatkan nilai transaksinya ya. Ternyata alhamdulillah Pak Anwar bisa menjawab hari ini. Terima kasih Pak Anwar dan rekan-rekan semuanya ini ya, beserta tentu kerjasama dengan berbagai mitra kita ya. Kita kalau dibanding ISEF di 2020 ya, dari nilai transaksi luar biasa meningkatnya 413%. Ya, dari sekitar 5 triliun menjadi 25,8 triliun. Kalau juga dari sisi jumlah eksibitor pelaku usahanya juga meningkat 25%, dari 777 menjadi 970. Kemudian juga jumlah peserta kompetisi meningkatnya 85%. Ya. Dari 2.409 menjadi 4.451. Dari jumlah negara seperti tadi Pak Anwar kemukakan meningkat 25%. Dari 92 negara sekarang 119 negara. Masya Allah, luar biasa. Namun kita tentunya ini jangan berpuas diri karena banyak masih hal-hal yang masih bisa kita berbagi ya. Jumlah peserta tahun ini justru mengalami ada sedikit penurunan. Ya, hal ini merupakan PR bagi penyelenggaraan tahun depan karena teknologi sebenarnya dapat menjangkau peserta lebih banyak ya. Selain itu, penyelenggaraan ISEF juga memiliki tujuan untuk meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan masyarakat. Berbagai capaian tersebut juga terlihat dari antusiasme narasumber maupun peserta pada semua kegiatan yang kita selenggarakan yang meliputi berbagai webinar, conference dengan skala nasional maupun internasional, forum saresian pesantren dan happy train, business coaching, business meeting, business matching, serta virtual fashion show, international showcase maupun exhibition. Seluruh kegiatan tadi dilakukan demi mendorong pemulihan kegiatan ekonomi nasional serta tercapainya suatu pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berkesinambungan tentunya ya. Selain itu dari video singkat ISEF tahun 2021 yang kita semua dapat menyaksikan bahwa ISEF telah mendapatkan rekognisi sebagai salah satu main event berskala internasional. Ini sudah terjadwal ya. Jadi setiap bulan Oktober event ini sudah diketahui secara internasional. Kemudian juga ya ada rekognisi menjadi strategic integrator pertemuan dan kesepakatan berbagai pihak. Hal ini memperlihatkan komitmen dan kesiapan Indonesia menjadi Center of Excellence ekonomi dan keuangan syariah dunia. Insya Allah ini bisa kita capai dalam waktu yang tidak lama. Selanjutnya, kami juga memandang terdapat peningkatan kualitas di dalam penyelenggaraan ISEF tahun ini ya. Ini kami lihat ada dua bentuk ya.
Pertama, ada penajaman fokus pada dua sektor utama, ya, yaitu Vision Muslim dan halal food, termasuk di dalamnya sertifikasi halal. Yang kedua adalah penguatan branding dan marketing, termasuk di dalamnya identifikasi kegiatan global yang dapat dikolaborasikan melalui trade opportunity dan investment. Ya. Bapak, Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan penghargaan atas nama Bank Indonesia dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh kementerian, lembaga anggota dan manajemen eksekutif KNEKS, seluruh mitra penyelenggara yang meliputi kementerian, lembaga, otoritas dan asosiasi terkait termasuk lembaga dan organisasi internasional, juga kepada pelaku usaha dan lembaga keuangan syariah termasuk keuangan sosial syariah, peserta domestik dan internasional dari 119 negara, serta kepada seluruh berbagai pihak lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu untuk telah bersama-sama mensukseskan rangkaian kegiatan ISEF ini yang telah berjalan dengan sangat-sangat baik. Kami berharap agar ukhuwah dan sinergi yang telah dibangun terus berlanjut, semakin kuat dan erat, serta bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Selanjutnya, pada kesempatan yang bagus ini, kami umumkan dan sekaligus mengucapkan selamat kepada para peraih ISEF Award 2021 ini yang terdiri dari 40 kategori dengan 3 area fokus. Pertama, sektor lembaga pembiayaan syariah, baik perbankan maupun non-perbankan, termasuk lembaga keuangan sosial SISWAF. Kedua, pelaku usaha syariah sektor modest fashion dan makanan halal dari industri kreatif syariah IKRA Indonesia. Dan ketiga, pondok pesantren dalam rangka pemberdayaan SISWAF sebagai bagian dari kegiatan ofisial. Sebelum mengakhiri, sekali lagi khususnya kepada rekan-rekan panitia ya dari Bank Indonesia, Pak Anwar CS, dari DEK, dari DR, KPW DKI Jakarta, seluruh pimpinan KPWDN, Bank Indonesia Institute, DPLF, DMST, DIKOM, ya. Kami benar-benar bangga ya, bisa menyelenggarakan ini dengan sangat-sangat baik dan rapi ya, semuanya berjalan baik. Tentu sekali lagi juga dari pihak yang eksternal ya, yang tadi saya sebutkan, sekali lagi kami mengaturkan terima kasih banyak, dan tentunya dukungan ini akan kami harapkan terus untuk penyelenggaraan ISEF di tahun-tahun mendatang. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka acara ISEF ke-8 tahun 2021 ini secara resmi kami tutup. Terima kasih. Sampai jumpa lagi tahun depan di ISEF ke-9 tahun 2022, insya Allah. Pelangi indah selepas hujan. Hujan berlalu, langit pun cerah. Sampai jumpa pada ISEF tahun depan. Semoga Allah SWT memberikan ridho dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ISEF Award. Ponpes dengan konsistensi terbaik dalam penyediaan data 2021 wilayah Jawa. An-Nur 2 Al-Murtadlo Malang, Al-Mumtaz Jogja, Samaroto Roudo Jember,